Pak Oto, tadi saya mau menanyakan soal alat bukti bebas yang tadi disebutkan di amar putusan. Majelis Hakim menyatakan bahwa mereka tidak harus berdasar atas saksi fakta, tetapi atas circumstance evidence, petunjuk-petunjuk yang ada, alat-alat bukti lain yang kemudian menurut hakim bahwa mereka punya kewenangan untuk menggunakan alat bukti bebas. Alat bukti bebas itu apa, Pak Oto? Terus terang aja saya juga nggak paham yang dimasukkan alat bukti mana yang karena saya tahu alat bukti itu kan sudah definitely disebutkan di dalam pasal 184 KUHP, ya kan? Kalau umpamanya dia menambah alat bukti ya susah kan? Nah, persoalannya tadi dia kalau saya tidak salah dia kan bicara tentang CCTV. Dia dimasukkan sebagai petunjuk. Nah, kan sudah jelas di dalam pasal 188 kan sudah disebutkan. Petunjuk itu hanya bisa diambil dari bukti surat, terus keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Nah, CCTV bagaimana bisa masuk ke dalam sebagai bukti petunjuk, ya kan? Ini salah. Kedua, seandainya pun itu pakai sebagai bukti petunjuk, kan dia nggak persoalkan dari mana asal usulnya barang bukti itu. Kan sudah kita persoalkan, nggak ada aslinya, ya kan? Padahal Pak Ketua Hakim sudah mengatakan bahwa yang boleh dipakai di persidangan ini hanyalah barang bukti yang asli. Kalau tidak asli nggak boleh pertimbangkan. Nah sementara CCTV kan asli nggak ada lagi gitu loh. Jadi saya pikir ini satu pertimbangan yang sangat tidak baik ya menurut saya ya. Pertimbangan itu sangat tidak baik. Gitu. Pun tadi dikatakan bahwa ahli Anda tidak dipakai, Rismon Nasiolan, mengenai dugaan tampering karena punya daya bukti menurut hakim CCTV yang dihadirkan di persidangan. Loh justru itu katanya karena saksinya katanya udah disumpah gitu kan. Nah Pak ini kan aneh kan gitu. Jadi menurut saya seharusnya kalau dia bilang bahwa Prismon itu tidak benar dia harus pertimbangkan kenapa gitu kan. Nah kalau dia menerima juga umpamanya si Nuh punya dia bikin pertimbangannya kenapa. Masa dia bilang karena sudah disumpah ya semua ahli kan disumpah. Jadi yang saya prihatin sekali adalah 10 ahli yang kita ajukan satu pun tidak pernah dipertimbangkan tanpa alasan. Boleh dia tidak mengindahkan itu, boleh dia tidak menerima ahli kita, tapi harus sebutkan alasannya kenapa dia tidak terima. Baru itu namanya putusan hakim yang baik gitu loh. Tapi kalau hanya boleh kami nggak terima, ya semua orang jadi hakim nanti bisa seperti itu. Menurut saya itu tidak arif dan bijaksana gitu loh. Itu pendapat saya. Termasuk bagaimana kedudukan circumstance evidence sendiri di dalam sistem hukum kita, Pak Oto. Anda, saya tahu dalam perjalanan sidang ini mengatakan siapa yang melihat Jessica memasukkan cyanida. Tapi kemudian tadi dikatakan majelis hakim justru berdasarkan vonisnya pada circumstance evidence yang kemudian dalam tanda petik berhasil dihadirkan oleh jaksa. Karena kita lihat secara tegas bahwa 20 tahun, vonis 20 tahun itu bersesuaian atau sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, Pak Oto. Circumstances evidence sendiri nggak dikenal dalam hukum Indonesia. Itu ada dikenal di Amerika, ya kan? Dan apa yang dimasukkan circumstances evidence kan belum pernah didefinisikan kayak apa itu maksudnya. Dan yang mana circumstances evidence itu yang mengatakan bahwa seakan-akan Jessica ini melakukan suatu perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam gelas yang mana? Dia nggak boleh bilang hanya circumstances evidence. Yang mana itu circumstances evidence? Perbuatan yang mana? Ini kan nggak pernah dirumuskan. Kalau tadi dikatakan bahwa Jessica lah orang yang paling lama menguasai menguasai Coffee Mina 51 menit dibanding dengan mereka yang diduga berpotensi menjadi pelaku juga. Ada Agus Triyono, servernya, kemudian juga ada Rangga baristanya yang juga turut menguasai kopi tersebut. Tapi dianggap Jessica yang paling lama dan paling berpotensi untuk menjadi terduga pelaku. Kalau itu pertimbangan dia, berarti Pak Hakim ini sudah berasumsi bahwa cyanida itu dimasukkan waktu di hadapannya dia kan? Padahal kemungkinannya kan bisa juga cyanida itu dimasukkan pada waktu di belakang, waktu dipersiapkan oleh Rangga dan sebagainya. Jadi ini kan nggak boleh begitu dong. Kalau ada kesimpulan kan, kalau bicara paling lama dia menguasai kopi, oke, paling lama. Tapi paling lama juga Rangga menguasai gelas itu sebelum dihidangkan ke sini kan. Nah, terus bagaimana? Jadi dia berarti pernyataannya Pak Hakim itu adalah di benaknya sudah disimpulkan bahwa ketika gelas itu datang ke meja belum ada cyanida. Nah dari mana Hakim tahu bahwa itu belum ada cyanida waktu itu? Dari mana Hakim tahu bahwa sebelumnya itu mungkin sudah dimasukkan orang lain waktu di tempatnya Agus atau Rangga umpamanya? Itu kan nggak boleh, itu kan harus dibuktikan gitu. Nah kalau dengan asumsi, ya cilaka dong orang bisa dihukum dengan asumsi kan gitu. Tapi tadi juga ditambahkan oleh majelis hakim dalam amar putusan eksekutif Pak Oto mengatakan bahwa selain karena Jessica adalah orang yang paling lama menguasai cyanida 51 menit,
yang menyebabkan mereka juga menduga Jessica paling kuat menjadi pelaku adalah karena telah dilakukan uji psikologi, psikiatri dan juga kriminologi kepada dua orang lain, Agus Triyono dan juga Rangga, dan Jessica justru yang paling berpotensi secara psikologi dengan latar belakang kejadian emosional, latar belakang emosi dia di tahun 2015 yang putus pacaran dengan Patrick dan lain sebagainya. Itu kan berarti kan sudah duga-dugaan kan, itu kan hanya uji-uji dari psikologi. Dan berpotensi. Kalau berpotensi kan belum tentu melakukan kan? Ya kan? Itu pendapat ahli dari mereka kan? Nah, kalau berpotensi apa pasti sudah melakukan? Kan tidak. Harus dibuktikan gitu loh. Gak boleh ada dengan duga-dugaan. Sebab kalau ada keraguan-raguan, ada ketidakpastian, maka hakim harus mengambil putusan yang menguntungkan terdakwa. Jadi kalau ada keraguan-raguan, betulkah dia memasukkan atau tidak? Itu kan harus dibuktikan gitu. Nah, mereka kan selalu terpaku dengan CCTV, ya kan? Padahal hakim sendiri sudah tahu CCTV ini kan nggak lengkap isinya. Bahkan Pak Partai kan sudah tanya kepada mereka, banyak adegan-adegan di CCTV itu yang hilang. Termasuk ketika Rangga juga membawa gelas untuk mengisi susu, juga hilang dokumen itu, ya kan? Nah, kenapa masih mereka bertahan dengan itu? Jadi saya kira kalau kita membahas ini nggak habis-habis nih, peristiwanya. Nanti mungkin bisa kita bahas di dalam memori banding kita ya. Karena kita banding. Jadi perlu masyarakat tahu ya, kita ini banding. Jadi artinya 20 tahun buat Jessica itu belum ingkrah. Jadi belum dihukum nih Jessica 20 tahun ini. Jadi karena harus sudah dibuka persidangan langsung ya, dinyatakan. Ya? Supaya masyarakat tahu Jessica belum terhukum 20 tahun karena kita banding. Jadi belum bisa diterapkan 20 tahun ini. Jadi artinya skornya masih 0-0 gitu loh. Karena kita banding gitu kan. 20 tahun itu kan belum inkrah gitu loh. Jadi belum bisa diterapkan terhadap Jessica. Secara sederhana Pak Oto, kita singkat saja, memori banding Anda akan bertumpu pada apa? Saya kira mudah kok. Orang mati karena apa? Ya kan? Kalau karena cyanida buktinya mana? Kan itu aja. Jadi saya hanya minta menggugah pada hakim aja. Berani enggak ya? Hakim ini kan enggak berani mengeluarkan BB4. Saya harap Pengadilan Tinggi mau mengeluarkan BB4 itu. Bukti BB4. Kalau BB4 dikeluarkan, dipertimbangkan, saya yakin mereka mengatakan bahwa Mirna bukan mati karena cyanida. Itu kuncinya. Berapa lama Anda menyiapkan memori banding? Ya, ini kan dalam 7 hari ini kita harus menyatakan resminya secara formal banding. Nah setelah itu segera dalam 1 minggu, 2 minggu kita harus sudah masukkan memori banding kita. Tergantung kepada putusan hakim. Apakah putusannya cepat diberikan atau tidak? Karena tadi saya lihat kan belum tuntas semua. Jadi kami minta juga kepada hakim tolong jangan lama-lama mengeluarkan putusan supaya kami punya waktu untuk membuat memori banding gitu loh ya. Jessica sendiri tahu apa arti banding itu tadi Anda jelaskan ke dia? Aduh, waktu saya peluk dia tadi itu kenapa? Karena dia bilang apa yang terjadi ini saya nggak ngerti. Saya bilang kamu dihukum. Jadi kalian nggak bisa pulang. Dia bilang ya kamu nggak bisa pulang karena kita banding. Jadi nanti udah banding kapan saya pulang? Dia bilang aduh saya sedih kali. Makanya saya sedih tadi di situ. Karena dia merasa nggak bersalah. Dia selalu bilang saya harus pulang karena saya nggak bersalah gitu loh. Tapi itu jadi hal yang memberatkan Pak Oto. Karena dia tidak menyesal. Ya, justru itulah. Jadi hakim kan melihatnya justru yang berbeda. Padahal kita mengetahui dia tidak melakukan. Jadi ya inilah perjuangan kita ya. Tapi sebagai lawyer saya kan harus tabah kan. Ini second round kan. Second round harus kita coba. Jadi kita harus berupaya lah optimis. Dan tinggal kami mungkin meyakinkan Jessica supaya tabah ya menghadapi cobaan ini. Saya hanya terhibur ya karena rakyat Indonesia berada di saya. Semua ini adalah pendukungnya Jessica. Di email saya ini masih terus ribuan masuk mendukung Jessica. Banyak doakan Jessica, banyak doakan saya. Ya mudah-mudahan hakim tinggi nanti Anda bisa merasakan berterima. perubahan suasana itu dalam 32 kali persidangan. Bagaimana tonnya dari banyak yang... Ya, terus terang aja memang Jessica nggak punya uang beli baju putih ya untuk bisa seragam-seragam. Tapi ya apa adanya, semua mereka datang spontanitas. Tadi baru saya lihat kan dia pulang dari NTT, dari mana-mana. Tapi kalau untuk membeli seragam untuk bisa berbondong ke sini, kita nggak mampu untuk itu dan tidak pengen seperti itu. Biarlah secara insidentil, mereka secara volunteer mau. Dan ternyata memang rakyat Indonesia banyak mendukung pada Jessica. Jadi saya yakin bahwa perhatian dunia kepada masalah kita, saya hanya berpikir kapan sih hukum ini bisa berpihak pada keadilan gitu. Kapan sih keadilan itu bisa diraih di Indonesia ini. Itu aja pikiran saya.